Usaha bukan tentang uang, tetapi tentang impian dan kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat dan bahagia. Saya akan bercerita tentang seseorang. Sebut aja namanya Ida. Ida tinggal di sebuah desa kecil yang mayoritas penduduknya petani, sehingga mereka tidak khawatir akan kebutuhan bahan pokoknya. Tetapi Ida hidup di tengah keluarga yang sangat sederhana, yang mempunyai ibu yang sedang sakit dari Ida lahir dan bapaknya seorang buruh tani yang berjuang membesarkan kelima anaknya. Ida mempunyai tekad dan impian yang besar. Tetapi takdir berkata lain, karena masalah biaya Ida harus putus sampai SMP dan akhirnya memutuskan buat melamar kerja ke Disnaker menjadi pekerja rumah tangga ke luar negeri. Karena umur Ida tidak mencukupi dan ditolak. Ternyata dari kegagalan itu Ida berkesempatan dan bisa lanjut sekolah kembali ke SMA walau dia harus bekerja setelah pulang sekolah dan hari libur. Sampai Ida lulus sekolah dan dapat tawaran beasiswa jalur prestasi di Universitas Negeri Jember. Karena kendala di kebutuhan yang lain, lagi-lagi impian Ida harus berakhir dan memutuskan bekerja buat bantu ekonomi keluarga. Sampai saatnya Ida harus segera menikah. Tapi ternyata kehidupan Ida tidak berubah. Ida menjalani hari-harinya dengan ketakutan, kecemasan yang luar biasa, hidup dengan kemiskinan, hinaan, fitnahan, dan Ida merasa dunia sangat tidak adil. Sampai di mana dia ingin merubah nasibnya. Dia mulai belajar jualan es keliling, jualan sayuran ke pasar, sampai akhirnya dia punya modal dan bisa buka warung sembako. Dan tanpa dia sengaja dia kenal bisnis online, yaitu dropship. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu dropship? Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu dropship, dropship adalah di mana kita bisa menjual suatu produk dari agen pusat langsung ke konsumen tanpa kita harus punya stok barang dan sediakan tempat. Tetapi kita bisa mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang kita buat. Dari sinilah Ida mempunyai penghasilan tambahan dengan memanfaatkan smartphone dan tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang istri tanpa harus bekerja keluar rumah. Jika kita mau berusaha, pasti ada jalan. Ida belajar dari seorang leader bahwa sukses itu tidak harus punya pendidikan tinggi dengan latar belakang keluarga yang kaya. Sukses milik semua orang yang mau memperjuangkannya. Dia melihat bagaimana seorang yang tidak pernah lulus SD tapi bisa mempunyai penghasilan puluhan juta rupiah setiap minggunya. Selain itu dia pun mengupgrade dirinya dengan cara ikut pelatihan online, webinar marketing online, baca buku, salah satunya karya Robert T. Kiyosaki yang berjudul Business School dan Cash Flow Quadrant. Dan juga mengasah ilmu public speaking dengan kuliah di kampus Karya Anak Bangsa. Jadi kenapa perempuan itu harus berwirausaha? Seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 karena COVID-19 banyak para suami yang kena PHK dan tidak kerja karena protokol lainnya. Bagaimanapun juga ekonomi kita tetap harus berjalan. Di sini peran kita sebagai istri sangat penting untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bagaimana kita memulai berwirausaha? Yang pertama nih ya teman-teman, kita butuh modal. Jika ada yang bilang bisnis tidak butuh modal, itu salah ya teman-teman. Justru modallah yang terpenting saat kita memulai bisnis. Modal di sini bukan hanya tentang uang, tetapi komitmen dan kemauanlah yang paling penting. Yang kedua, melihat potensi diri dari hobi dan minatnya. Yang ketiga, kebutuhan pasar. Jadi di lingkungan teman-teman kira-kira apa yang paling banyak dibutuhkan. Dan kita juga bisa mendatangi komunitas-komunitas tertentu. Dan selanjutnya memanfaatkan sosial media seperti Facebook, Instagram, Marketplace, dan dunia digital lainnya. Jadi tidak ada alasan buat kita mengeluh. Seorang istri juga bisa membantu suami dengan berwirausaha.
Tentunya, sebelum memulai bagi seorang istri harus mendiskusikan bisnisnya. Yang pertama, dengan suami dan keluarganya. Dan berwirausaha juga menjadi solusi yang pastinya berdampak positif bagi perekonomian keluarga dan lingkungan sekitar. Kita bisa belajar dari kisah Ida yang awalnya seorang yang insecure menjadi orang yang bisa menginspirasi teman-temannya yang ada kendala di ekonominya. Karena bantuan itu bukan hanya sekedar dengan materi. Dengan sebuah informasi yang kita sampaikan dan seseorang bisa bergerak hatinya dan mendorong hidupnya buat mengoptimalkan potensi yang dia miliki, inilah bantuan yang akan bertahan lama. Karena ada pepatah mengatakan, berilah kail, jangan ikannya. Pepatah turun-temurun yang menitik beratkan bantuan yang ingin diberikan ke orang lain harus bisa membuat orang tersebut mandiri serta tidak ketergantungan. Saya sangat setuju dengan pepatah ini karena nyatanya banyak yang terlalu bergantung pada bantuan orang lain ketika lagi susah. Contoh sederhana, kita akan mudah menemukan pengemis atau peminta-minta di perempatan lampu merah, mesin ATM, tempat keramaian, pasar, dan sebagainya. Secara manusiawi, ketika kita merasa iba melihat mereka berjuang untuk mencari rezeki dan bertahan hidup, saya pun pernah merasakan hal yang sama dan tidak segan memberikan 1.000-2.000 kepada pengemis yang renta atau membawa seorang anak kecil. Ternyata niat baik seperti ini ternyata keliru besar. Bagi saya, mereka adalah sosok yang butuh uluran orang lain agar bisa bertahan. Nyatanya mereka justru terlena dan berhasil mengelabui kita dengan kisah keprihatinan mereka. Seperti itulah kisah seorang anak yang bisa bangkit dan melawan kerasnya dunia, dan saat ini dia sudah bisa melewati badai itu dan mewujudkan impian demi impiannya dengan ada usaha yang sudah berjalan. Semoga kita bisa terus belajar dan belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa terus bermanfaat. Ternyata kita itu tidak pernah lemah. Yang menjadikan kita lemah cara berpikir kita, karena Allah bersama prasangka hambanya. Maka jadilah bos untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain. Karena jika kita mengambil resiko, kita bisa sukses. Dan sukses itu tidak bisa dibeli dengan cash atau kredit, tetapi kesuksesan bisa dicicil. Jadi kapan teman-teman mulai mencicil kesuksesan itu? Cukup sekian dari saya, Ana. Tetap semangat dan terus membawa perubahan-perubahan yang positif untuk diri kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.